Pembelajaran pencak silat. Pencaksilat berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa di Nusantara. Berkat peranan para pelatih asal Indonesia, kini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau yang disebut dengan IPSI. Organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau disebut dengan Persilat, yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Cina, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencaksilat. Biasanya, setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih, dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Setiap 4 tahun di Indonesia ada pertandingan pencaksilat tingkat nasional dalam Pekan Olahraga Nasional. Pencaksilat juga dipertandingkan dalam SEA Games sejak tahun 1987. Di luar Indonesia juga ada banyak penggemar pencaksilat, seperti di Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika. Di tingkat nasional, olahraga melalui permainan dan olahraga pencaksilat menjadi salah satu alat pemersatu Nusantara, bahkan untuk mengharumkan nama bangsa dan menjadi identitas bangsa. Olahraga pencaksilat sudah dipertandingkan di skala internasional. Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran dalam pencaksilat. Dengan banyaknya aliran ini menunjukkan kekayaan budaya masyarakat yang ada di Indonesia dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Materi pencak silat. Variasi dan kombinasi gerak spesifik pencak silat. Yang kesatu adalah sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda merupakan gerak spesifik dalam melakukan pencaksilat. Hampir semua gerakan pencaksilat menggunakan sikap kuda-kuda, yaitu sikap mempersiapkan kedua kaki dalam keadaan statis. Sikap kuda-kuda bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh dari gerakan-gerakan yang dilakukan pesilat, baik gerakan pukulan maupun tangkisan. Ada beberapa macam sikap kuda-kuda yang sering digunakan dalam pencaksilat, yaitu sebagai berikut. Bagian A yaitu kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang. Cara melakukan kuda-kuda depan adalah sebagai berikut. Posisi badan tegak, pandangan ke depan. Kaki yang lebih kuat berada di depan dan tekuk kira-kira membentuk sudut 60 derajat. Kaki yang satunya diluruskan menapak ke belakang. Kedua tangan mengepal di pinggang, berat badan berada pada bagian kaki yang kuat. Kuda-kuda belakang, cara melakukannya yaitu berat badan berada pada kaki bagian belakang, kaki yang lebih kuat berada di belakang, tujuannya untuk menopang berat badan, dan tekuk membentuk sudut 60 derajat. Kaki yang satunya diluruskan ke depan. Kedua tangan mengepal di pinggang, pandangan fokus ke lawan atau ke depan.
Bagian B yaitu kuda-kuda samping. Cara melakukan kuda-kuda samping adalah sebagai berikut. Berat badan berada pada kaki bagian belakang. Kaki yang lebih kuat berada di belakang untuk menopang berat badan. Dan tekuk membentuk sudut 60 derajat. Kaki yang satunya diluruskan ke depan, kedua tangan mengepal di pinggang. Pandangan fokus ke lawan atau ke depan. Bagian C yaitu kuda-kuda silang. Cara melakukan kuda-kuda silang adalah sebagai berikut. Salah satu kaki silang, depan atau belakang. Berat badan berada pada salah satu kaki. Posisi tangan siap menyerang atau menangkis. Pandangan ke arah lawan. Variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan pola langkah serong. Cara melakukan variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan pola langkah serong antara lain sebagai berikut. Langkahkan kaki kiri, serong kiri. Langkahkan kaki kanan, serong ke kanan. Lalu kembali ke sikap kuda-kuda tengah dan lakukan langkah kuda-kuda. Variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan pola langkah kuda-kuda depan, belakang, samping, silang, langkah lurus, zigzag, dan segi empat. Yang pertama yaitu variasi kuda-kuda. Variasi dan kombinasi kuda-kuda adalah menggabungkan dan mengembangkan gerakan kuda-kuda depan, belakang, samping, ataupun silang. Hal ini sesuai kebutuhan datangnya arah serangan. Cara melakukan latihan variasi kuda-kuda adalah sebagai berikut. Dari sikap kuda-kuda tengah, langkahkan kaki kanan ke depan sehingga menjadi kuda-kuda kanan depan. Tanpa mengubah telapak kaki, luruskan kaki kanan ke belakang sehingga kuda-kuda beralih di kaki kiri. Tanpa mengubah telapak kaki, tekuk kaki kiri, pandangan ke samping kanan sehingga kaki kanan lurus. Tanpa mengubah telapak kaki, putarlah badan ke kanan sehingga kaki menjadi kuda-kuda silang. Praktikkan gerakan tersebut sesuai dengan gambar. Yang kedua yaitu melangkah. Variasi dan kombinasi melangkah adalah menggabungkan dan mengembangkan gerakan kuda-kuda depan, belakang, samping, ataupun silang. Hal ini sesuai dengan kebutuhan datangnya arah serangan yang dikombinasikan dengan langkah yang tepat dan kuat. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan variasi dan kombinasi gerak pola melangkah adalah sebagai berikut. Usahakan saat melangkah jangan terlalu jauh dari lantai. Rasakan langkah tersebut dengan teknik yang benar. Dahulukan ujung jari kaki saat ke lantai. Gerakan kaki sesuai kebutuhan, jangan memaksakan langkah lebar. Sementara itu, hal-hal yang harus dihindari saat melakukan variasi dan kombinasi gerak pola melangkah adalah kehilangan kontak dengan tanah, badan terlalu condong ke depan atau belakang, titik pusat gravitasi dinaikkan dan diturunkan, mendorong titik gravitasi secara zigzag. Jangan melakukan langkah terlalu pendek atau melebar tanpa kendali. Variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan pola langkah ke depan, belakang, samping, dan silang. Variasi dan kombinasi kuda-kuda merupakan gerak langkah yang harus dipahami dan dilakukan dengan tepat. Hal ini membuat gerakan kuda-kuda menjadi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Kuda-kuda digunakan sesuai kebutuhan. Misalnya, kuda-kuda saat menyerang, menangkis, menghindar, dan mengelak. Latihan variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan pola langkah ke depan, belakang, samping, dan silang. Seperti di gambar. Pola-pola dalam pencak silat.
Bagian pertama yaitu pukulan depan. Cara melakukan pukulan depan adalah sebagai berikut. Tangan mengepal, pandangan fokus ke arah lawan, julurkan salah satu tangan yang mengepal ke sasaran. Pukulan depan digunakan untuk sasaran atas, tengah, dan bawah. Bagian kedua yaitu tangkisan luar. Cara melakukan tangkisan luar adalah sebagai berikut. Buka kedua kaki selebar bahu. Posisi awal kedua tangan berada di samping badan. Putar tangan kanan dari bawah ke depan setinggi siku. Angkat tangan kiri ke depan perut secara bersamaan dengan gerakan tangan kanan. Pusatkan perhatian ke serangan yang datang. Bagian ketiga yaitu pukulan samping. Cara melakukan pukulan samping adalah sebagai berikut. Tangan mengepal, pandangan fokus ke arah lawan. Julurkan salah satu tangan yang mengepal lewat samping badan ke arah yang dituju. Pukulan samping digunakan untuk sasaran atas, tengah, dan bawah. Bagian keempat yaitu tangkisan atas. Cara melakukan tangkisan atas adalah sebagai berikut. Buka kedua kaki. Posisi awal kedua tangan mengepal. Angkat tangan kanan ke posisi kepalan menghadap keluar. Tangan kiri bergerak mengimbangi tangan kanan. Pusatkan perhatian ke serangan yang datang. Tangkisan atas digunakan untuk menangkis serangan dari depan atas. Bagian kelima yaitu tangkisan luar. Cara melakukan tangkisan luar adalah sebagai berikut. Buka kedua kaki selebar bahu. Posisi awal kedua tangan berada di samping badan. Putar tangan kanan dari bawah ke depan setinggi siku. Angkat tangan kiri ke depan perut secara bersamaan dengan gerakan tangan kanan. Pusatkan perhatian ke serangan yang datang. Bagian keenam yaitu hindaran sisi. Hindaran sisi adalah gerakan menghindar yang dilakukan dengan cara memindahkan kaki. Akibatnya posisi tubuh menyamping dari lawan. Bagian ketujuh yaitu tendangan samping. Cara melakukan tendangan samping adalah sebagai berikut. Tendangkan salah satu kaki ke depan. Telapak kaki menghadap ke samping. Tendangan dilakukan melengkung dengan arah dari samping dan perkenaan sasaran tendangannya tepat di punggung kaki. Pandangan fokus ke arah lawan. Bagian ke-8 yaitu elakan belakang lurus. Elakan belakang lurus dapat dilakukan apabila terjadi serangan dari lurus depan dan dari samping. Cara melakukan elakan belakang lurus adalah sebagai berikut. Dari sikap kuda-kuda depan, pindahkan badan ke belakang. Sikap tubuh dan tangan waspada. Pandangan fokus ke arah lawan. Bagian ke-9 yaitu pukulan depan. Cara melakukan pukulan depan adalah sebagai berikut. Tangan mengepal, pandangan fokus ke arah lawan. Julurkan salah satu tangan yang mengepal ke sasaran. Pukulan depan digunakan untuk sasaran atas, tengah, dan bawah. Bagian ke-10 yaitu tendangan depan. Cara melakukan tendangan depan adalah sebagai berikut. Tendangkan salah satu kaki ke depan, telapak kaki menghadap ke depan. Pandangan fokus ke arah lawan. Tendangan dilakukan lurus ke arah depan dengan perkenaan pada pangkal jari-jari kaki. Bagian ke-11 yaitu elakan samping. Elakan samping dilakukan jika terjadi serangan dari lurus depan. Elakan dapat dilakukan ke kanan ataupun ke kiri, bergantung posisi mana yang lebih menguntungkan. Cara melakukan elakan samping adalah sebagai berikut. Sikap kaki, kangkang, dan badan dipindahkan ke samping kanan atau kiri dengan mengubah sikap tungkai atau kuda-kuda. Sikap tubuh dan sikap tangan waspada, pandangan tetap fokus ke arah lawan.